Ini kan begini, Bulog ini punya CBP, ada beras pemerintah ya, beras cadangan pemerintah, yang tugasnya itu untuk backup, bila mana untuk salah satunya adalah untuk operasi pasar, bencana alam, Mbak ya. Nah, ini kita dapat penugasan dari pemerintah, ada stok yang harus ada di Bulog CBP itu jumlahnya 1 sampai 1,2 juta ton. Oke, itu untuk keperluan-keperluan negara ya atau pemerintah. Nah, sekarang ini kita selalu melaksanakan otomatis bila mana ada kenaikan beras, harga beras di setiap wilayah ya. Jadi kalau ada wilayah A itu berasnya meningkat, kita langsung lakukan operasi pasar. Nah, itu sepanjang tahun, dalam bulan berjalan itu kita itu melepas rata-rata tiap bulan itu 30.000 ton untuk operasi pasar ya. Nah, seluruh Indonesia. Nah, pada bulan Agustus ini ada lonjakan yang di luar dugaan kita. Nah, tiba-tiba kita mengeluarkan itu lebih dari 200 ton per bulan dari yang rata-rata tadi 30 ton. Oke. Nah, Agustus September juga di atas 160 ton kita mengeluarkan. Nah, akibat dari itu ya, pengeluaran yang besar ini, stok yang ada di Bulog itu mulai menurun drastis. Oke. Tapi ya saya perlu jelaskan, kewajiban Bulog adalah juga menyerap dari hasil pertanian atau beras atau gabah dari petani dalam negeri ya. Kita sudah 4 tahun nih, Mas Bram, tidak impor bangsa sebutir pun untuk CBP. Ya, saya bertahan dan awalnya mulai saya jadi dirut juga saya sudah sampaikan kita akan tetap bertahan dengan produksi dalam negeri. Nah, pada proses berjalan tadi, ya stok Bulog mulai berkurang yang sangat signifikan. Nah, ini kita laporkan kan kepada Kemendak bahwa stok karena operasi pasar ini di bawah sebenarnya kendali dari Kemendak ya untuk stabilisasi harga. Nah, sudah mulai berkurang. Nah, akhirnya kita mau menyerap untuk dalam negeri itu dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu 8.300. Kita tidak bisa ya menyerap dengan harga 8.300. Ya. Sehingga pada saat kita ingin memenuhi daripada kekurangan stok kita yang tadi karena operasi pasar, kita harus digantikan dengan serapan kita baru di wilayah-wilayah panen yang masih punya stok, itu ternyata harganya rata-rata waktu itu 8.500 sampai 8.700 per kilo ya, beras medium. Akhirnya saya mengusulkan untuk ada fleksibilitas harga. Ya, waktu itu dengan Rakortas, putusan Rakortas itu diputus fleksibilitas harga untuk kita bisa mendapatkan serapan itu dikasih 8.800. Dalam proses perjalanannya setelah itu diputus kita tetap tidak bisa membeli karena apa? Harga di lapangan sudah meningkat jadi 8.850 sampai 9.000. Karena saya tidak bisa menyerap dalam negeri, maka waktu itu saya mengusulkan dalam Rakortas yang berikutnya untuk fleksibilitas itu dicabut yang 8.800. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan harga di lapangan, ya, di pasar. Nah, bagaimana kita? Yaitu kita menyerap dengan harga mengikuti pasar. Jadi istilahnya kalau kita pakai istilah ikut komersil, ya harga pasar di lapangan. Nah, dalam proses perjalanannya, ya karena di harga pasar itu ada 9.000 sampai 10.200 kita membeli, ya harga itu. Tapi dalam proses perjalanannya kita mau menyerap tidak bisa dapat ya dengan jumlah yang kita harapkan. Kita sudah ke sentra-sentra produksi gabah atau beras, ya. Akhirnya kita ada Rakortas yang berikutnya, ya di bawah pimpinan Menteri Perekonomian. Di situ juga menteri-menteri terkait yang ada kaitan dengan pangan hadir, ya termasuk Badan Pangan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, termasuk Menteri Keuangan. Diputuslah dalam Rakortas itu
ya kita harus menyerap 1 juta, di mana 500.000 itu diserap dari dalam negeri yang dibantu oleh Kementerian Pertanian 500.000 ton, ya. Karena apa? Karena Menteri Pertanian itu dengan kegiatannya program serap gabah itu bisa ikut menyerap untuk disuplai ke Bulog. Nah, selain Bulog sendiri tetap melakukan penyerapan di wilayah-wilayah produksi, ya. Nah, selain itu untuk 500.000 dari dalam negeri diputuslah dalam Rakortas itu adalah 500.000 backup untuk impor. Nah, berkaitan dengan impor itu tidak mudah, ya kan? Karena apa? Daerah atau negara-negara yang memproduksi beras, ya seperti Thailand, India, Pakistan, termasuk Vietnam, itu menutup keran ekspornya atau kita mau impor nggak bisa, ya, karena mereka juga mulai mengantisipasi dari kelangkaan pangan di negaranya sendiri, gitu ya. Di sisi lain ada juga negara-negara di luar itu yang sudah kontrak membeli beras-beras dari mereka seperti China dan yang lain-lainnya. Akibatnya kita nggak akan bisa mudah dapat, ya. Yang tadi penugasan 500.000 ton dengan waktu yang relatif singkat karena itu November perintahnya. Ini kita upaya, ya. Artinya karena penugasan kepada Bulog. Jadi Bulog itu hanya dapat penugasan sebenarnya, bukan inisiasinya, bukan. Tapi karena untuk CBP, sehingga pada saat itu saya berupaya, ya, dengan jajaran saya berupaya bagaimana nih kita bisa mendatangkan yang tugas 500, karena dalam proses perjalanannya yang kita bisa serap itu dari dalam negeri hanya 192.000 ton sampai hari ini, ya. Jadi kan kita kurangnya banyak nih, ya. Akhirnya apa? Ya sudah, sambil penyerapan di dalam negeri ini terus berjalan, kita harus cepat memenuhi untuk tambahannya dari impor. Dengan segala upaya daya, ternyata kita hanya bisa dapat untuk tahun ini 200.000 ton dari penugasan 500.000 ton. Ya, ini dari beberapa negara kita dapatkan, ya, karena mereka juga terbatas gitu ya. Nah, akhirnya kita ya sudah upayakan. Akhirnya ya kita upayakan hanya 200.000 ton itu yang penting bisa masuk. Karena untuk kepentingan cadangan dan kebutuhan masyarakat, apalagi menjelang Natal tahun baru, ya. Betul. Sampai nanti kebutuhan masyarakat yang punya harga meningkat, sedangkan bahannya udah mulai langka. Nah, ini juga akan jadi masalah. Oleh sebab itu kita percepatan. Nah, sehingga apa? 192.000 ton yang dari dalam negeri plus 200.000 ton dari impor, jadi kita dapat tambahan 392.000 ton. Jadi kita masih kurang karena operasi pasarnya ini masih terus berjalan sampai hari ini, ya. Dengan prediksi kita Januari Februari, ini data dari BPS, ya, dan ini kebiasaan sepanjang tahunnya, ya kan, itu adalah Januari Februari belum panen. Nanti Maret itu baru mulai masa panen raya. Maret, April, Mei, Juni itu panen raya. Ya, istilahnya di negara kita itu panen rayanya itu bulan-bulan itu. Maka kita yang 300 itu kita upayakan, ya, bisa datang Januari Februari. Walaupun sekali lagi saya katakan ini tidak mudah, ya, untuk mendapatkan ini. Selain angkutannya, cuacanya, belum lagi harganya, ya kan, dengan pergerakan nilai dolar, ya, itu juga terus sekarang meningkat. Jadi kita segala berusaha untuk mendapatkan itu, ya, walaupun sekarang yang 300 masih kita upayakan, ya, walaupun sudah ada janji-janji dari beberapa negara ini, tapi kan belum terjadi, artinya tapi baru kita akan upayakan. Tapi ya insya Allah ini harus, karena apa? Supaya aman, ya, CBP. Nah, kalau aman itu artinya nanti pada akhir Februari diperkirakan kita punya stok dengan tambahan impor tadi yang 500, itu sisanya cuma 500 lebih sedikit lah, ya. Nah, bagaimana untuk 1 juta 1,2 itu? Berarti ada
ya ada peluang untuk kita menyerap minimal 700.000 ton untuk panen raya dari dalam negeri, sehingga stok kita tetap nantinya 1 juta sampai 1,2, ya itu terus bertahap, ya mudah-mudahan ya cuaca yang sekarang membaik, ya jadi anomali cuaca ini tidak seperti sekarang, terus panen juga nanti akan membaik sehingga kita tidak perlu lagi impor. Ini kan impor dalam kondisi emergensi, ya. Betul. Bukan keinginan Bulog, bukan kita harus impor. Artinya dalam situasi yang seperti ini, menutupi kekurangan itu ya kita datangkan dari daerah-daerah lain, negara-negara lain, ya, termasuk kedelai sekarang, terus gandum, ya kan, karena kita nggak produksi, termasuk kekurangan gula kan kita impor juga. Jadi bukan berarti kita alergi impor. Dikara ini kebutuhan yang mendasar ini kurang, segera pemerintah itu mengambil langkah-langkah gitu.